selamat hari Minggu untuk setiap adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh bertemu lagi di ibadah online yang setiap minggu kita lakukan. Dan ibadah hari ini kita mengucap syukur Tuhan berikan kita sehat, kuat, dan kita akan menikmati, bersuka cita, bersorak-sorak bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu online. Oke, sebelum kita mulai seluruh rangkaian ibadah kita mau berdoa. Semua lipat tangan, kita dalam doa. Kak pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk nafas hidup, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami siap untuk memulaikan setiap rangkaian ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati kami semua, mempersiapkan kami semua agar kami boleh memuji nama-Mu, membesarkan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu nanti. Berkatilah kami semua yang di rumah, adik-adik, setiap orang tua adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu, berikan selalu kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Oke, siap memuji nama Tuhan? Siap memuji nama Tuhan? Oke. Kita akan memulai ibadah ini dengan satu pujian. Dengan pujian yang adik-adik boleh berdiri, boleh pakai gerakan, boleh juga memuji nama Tuhan, boleh bertepuk tangan. Kita mau angkat pujian. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dalam. Oke, kita akan nyanyikan pujian yang kedua. Lebih semangat lagi, lebih bersuka cita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik karena perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita luar biasa. Selalu baru
mau angkat pujian yang mengatakan Yesus baik-baik buat saya. Kita mau mengimani pujian ini kalau Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita semua. Dan kesungguhan hati kita semua yang di rumah mau mengangkat pujian ini ya. Yesus baik buat saya. Kita dalam doa kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih hari ini kami setiap anak-anak Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pemikiran kami, berikanlah kami fokus agar firman Tuhan yang disampaikan tidak berlalu saja, tapi boleh jadi pedoman buat kehidupan adik-adik dan keseharian mereka. Kau selalu tambahkan hikmat-Mu untuk guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah mereka boleh berkata-kata semua sesuai atas kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami dalam sisa kehidupan kami, dalam sepanjang hari kehidupan kami pun kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik Korps 2 Surabaya. Kali ini ketemu lagi sama Kak Angel. Bersyukur, berterima kasih kembali sama Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita masih diperkenankan untuk dengar firman Tuhan. Nah, kali ini kita mau dengar firman Tuhan tentang terluput dari rencana jahat. Nah, adik-adik ini berkati oleh Tuhan, pasti di antara kalian semua dan kita termaksud kakak juga pasti mempunyai banyak sekali rencana-rencana. Kita pasti ada yang dari kecil pengen jadi dokter, jadi polwan, jadi polisi, jadi bahkan ada yang ingin jadi artis, atau banyak sekali rencana-rencana yang ingin kita lakukan. Tapi kita perlu ingat, rencana yang terbaik itu adalah datangnya daripada Tuhan Allah itu sendiri. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, secara pribadi kakak bersyukur bahwa apapun yang kakak alami saat ini, apapun yang Tuhan rencanakan saat ini buat kakak yakin percaya itu adalah hal yang terbaik dan hal yang terindah yang sudah Tuhan tentukan buat kehidupan kakak. Dan kakak yakin percaya apapun yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidup adik-adik juga adalah rencana yang paling baik dan terbaik, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan adik-adik semua. Nah, kali ini kita mau belajar dalam perjanjian baru, yaitu dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, kakak kasih tugas kalian buat membaca ayat ini. Nah, di sini bercerita tentang Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Nah, di sini bercerita tentang seorang tokoh Herodes yang sangat kejam, dan juga adalah Yakobus yang telah dibunuhnya pada saat itu. Yakobus itu adalah seorang saudara Yohanes. Dia dibunuh dengan pedang. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, di sini pada saat itu orang-orang Yahudi sangat
senang dengan pelakuan yang Herodes lakukan, yaitu membunuh orang-orang percaya dan menyingkirkan orang-orang yang ingin memberitakan Injil. Dan salah satunya adalah Petrus. Petrus akhirnya dipenjara karena dia mau memberitakan Injil, mau menyampaikan firman tentang siapa itu Tuhan Yesus, tentang siapa yang menciptakan mereka, tentang kehidupan Tuhan Yesus dalam dunia ini. Tapi Herodes tidak suka, sehingga Petrus yang ingin memberitakan Injil dia akhirnya dipenjara. Namun apa yang terjadi adik-adik dalam ayatnya yang ke-6, Petrus dapat dilepaskan oleh siapa? Oleh Tuhan Allah sendiri melalui malaikat-malaikatnya. Itu semua karena apa? Itu semua karena doa orang-orang yang sayang sama Petrus, orang-orang yang percaya sama Kristus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Kadang yang terbaik buat kita itu belum tentu terbaik buat Tuhan. Kadang juga yang terbaik untuk kita itu kadang dari Tuhan itu kadang menurut kita nggak baik, tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan kasih kita hikmat untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Tuhan kasih kita hikmat untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pada saat itu Herodes ini ingin membunuh yang namanya Petrus di orang banyak karena dia ingin memperlihatkan bahwa dia itu hebat, bisa menangkap Petrus dan bisa membunuh dia kelak. Tapi apa yang terjadi adik-adik di sini? Keajaiban yang Tuhan Allah lakukan adalah sangat-sangat luar biasa. Dan kakak juga ketika baca ayat ini, ayat yang ke-12, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-19 tuh sangat terpukau gitu, kayak wow, kok Tuhan luar biasa banget gitu loh. Hal yang gak masuk logika manusia, tapi Tuhan bisa loh menentukan apa yang terbaik buat kita. Kadang kehidupan kita ini jauh sekali dari hal-hal yang kerohanian, tapi ketika kita mau datang sama Tuhan, mau bergumul sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan, perlindungan dari Tuhan, it's okay, Tuhan pasti akan jawab doa-doa kita. Tuhan pasti akan mau mengabulkan doa-doa kita, asal kita dengan benar dan dengan tekun berdoa sama Tuhan, seperti jemaat-jemaat yang mau mendoakan Petrus agar Petrus dapat bebas dari dalam penjara. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Petrus dibebaskan itu semua karena orang-orang yang sayang sama dia, orang-orang yang takut akan Allah dalam kehidupannya. Adik-adik ini diberkati oleh Tuhan, pada saat itu juga banyak orang yang ingin merusak orang-orang yang percaya sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Injil Tuhan terus dikabarkan, Injil terus disebarluaskan. Itu karena kita semua mau mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Sekali lagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadapi setiap hal yang menurut kita itu, kok Tuhan gak baik ya sama aku, kok rencana Tuhan kayak gini, padahal aku maunya kayak gini loh Tuhan, kok Tuhan kasih aku yang kayak gini sih. No, Tuhan pasti akan kasih kalian yang terbaik. Tuhan pasti akan memberikan kalian kehidupan yang tenang, kehidupan yang sejahtera, damai itu akan diberikan kepada kalian ketika kalian mau percaya akan firman Tuhan dalam kehidupan kalian. Nah, nats kita terdapat di dalam Roma 8 ayat 28. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini kita semua tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam setiap hal yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita nggak boleh takut, kita nggak boleh memperlihatkan bahwa kita ini bukan anak Tuhan, tapi kita memperlihatkan kita adalah anak Tuhan Yesus Kristus yang mau dibentuk, yang mau sesuai dengan rencana dan keajaiban Tuhan itu sendiri. Kita mau bersyukur, kita mau berdoa buat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi adik-adik, tetap
tekun dalam Tuhan, tetap sesuai dengan rencana Tuhan. Kita manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang lebih besar rencananya untuk kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik Korps 2 Surabaya, memberkati setiap pergumulan, setiap rencana yang adik-adik sudah rancangkan selama ini. Oleh karena itu, kita mau berdoa, bersyukur, berterima kasih Tuhan buat semuanya. Engkau baik, Engkau setia dalam kehidupan kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur atas segala yang sudah Tuhan berikan kepada kami, meskipun masih lewat virtual, tapi kami yakin, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, berkati adik-adik Korps 2 Surabaya, orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih buat semuanya Tuhan, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you, bye bye, God bless you, happy Sunday.